Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Inna asdaqal hadits Allah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. La bisana lil muttaqin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud man taraka tazawwuja maqafatal ailah alaysa minna. Hadirin sekalian, kita membahas masalah pernikahan, perkawinan ya. Kawin adalah sunnah Nabi. Orang yang tak betul nama kawin itu dilarang. Bahkan kata Nabi itu, siapa orang yang takut kawin karena takut miskin, nggak mau kawin takut miskin, falaisa minna, itu bukan umat kami, nggak diaku. Karena kata Allah, angkirul ayama minum kita mubara ilmu. Nikahkanlah kamu orang yang lena. Seandainya mereka susah, Allah akan berikan kekayaan, akan dijamin. Jadi kita usaha. Jadi takut kawin karena takut miskin. Jadi nggak boleh karena Nabi laisa minna, bukan umat kami. Jadi aku Nabi. Jadi kawin. Masa kita umat nggak mau? Nah, kawin itu adalah ibadah. Udah setengah iman, separuh iman kita menyempurnakan ya udah takwa. Wa Ahmad wa Muslim an Umar annahu qala ad-dunya kullu mata wa mata al mar'atu shalihah. Dari Ibnu Umar berkata, dunia ini adalah perbiatan kenikmatan. Wakil mati alam tersebut. Sebaik-baik kenikmatan adalah mar'atun sholihah. Jadi kalau kita punya istri yang saleh termasuk bahagia kita. Dunia ini adalah perhiasan atau kenikmatan. Nikmat yang paling hebat adalah mar'atus sholihah, perempuan yang soleh, istri yang solehah. Wa Ibnu Majah Abi Umamah mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin sholihah in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarrathu wa in uthra alaiha abarrathu wa in ghaba alaiha anha nasahathu fi nafsiha wa mali. Dari Ibnu Majah dari Ibnu Umamah, seorang mukmin yang akan bermanfaat sesudah takwa Allah yang lebih baik itu adalah mar'atun sholihah. Jadi di samping kita yang mau takwa pada Allah, disempurnakan dengan mar'atun sholihah. Itu bahagia banget itu. Kita yang mau baik, takwa, tambah-tambah punya istri mar'atun sholihah. Apa kriteria yang sholihah? Ini ada 4 macam nih. In amaraha atau aku. Kalau kita perintah, dia patuh. Itu perintahnya perintah yang baik, bukan asal perintah. Kalau perintah yang jahat, jangan. Walaupun itu istri, tidak boleh. Perintah bini kita, neng malam minggu nur apa neng dan orang ramai dulu nyari rempah-rempah gitu. Dapat apa kayak itu nauzubillah. Kalau mau perintah itu jangan, itu mah dosa.
Yang penting dia perintah yang baik dia taat dia laksanakan. Ya, kalau nggak laksanakan berarti kalau jadi suruh sholat nggak mau, puasa nggak mau lah, itu menjadi lain kan, lebih susah. Jadi in amaroha atau yang pertama. Wa in nazara ilaiha sarrat. Kalau dipandang kita bilang selamanya membahagiakan. Kadang-kadang kan karena emang di rumah kita suka jalan-jalan kemana, ngeliat di jalan cap-cap orang. Rumah udah tinggal macam. Kadang-kadang yang membuat laki nggak betah ya, karena servisnya kurang bagus. Harusnya sarot tuh. Kapan kita pandang enak rasanya, resep ya, itu ya. Ini kan dalam hadis setan itu katanya emang perbuatan kayak setan, dipandang belakang kayak setan, dipandang depan kayak setan yang menggoda. Tapi kalau kita ya pulang dulu, lihat dia kalah, ya cuma ada sasaran. Yang kita punya, ya nggak kita apa-apa. Yang ribet yang nggak punya, bisa mati nggak kuburan ya tuh. Jadi kalau kita pandang dia menggembirakan, selamanya enak. Kalau diangkat, ya kalau rapi kan demikian. Yang menyebabkan. Yang kedua, yang ketiga, aksa malaiha abraf, kalau bersumpah, diperintah, dipesan, dilaksanakan. Bapak mau pergi, kamu jangan semua dosa, kecuali ke warung. Tahu lagi Bu Edo ke Bokali, udah mana tahu. Itu dosa. Bagaimanapun, itu ada pernah cerita seorang sahabat saking patuh itu perempuan, bapaknya sakit di parah kagak mau. Saya udah janji, saya udah dikasih malah ke saya. Sekarang bapaknya mati juga nggak mau datang. Kenapa? Takut, emang nggak dikasih orang, udah janji sama, malah diarung gitu. Kata Nabi, inilah yang menyebabkan bapaknya dapat surga, ini gara-gara dia anaknya patuh. Gara-gara dia patuh bersuami, akan bapaknya dapatkan surga. Iya, kalau kita mau saung apa dulu jangan mati. Kalau dia enggak ya enggak. Bapaknya mati nggak ada mati. Dia mau sakit udah mati, dia udah enggak. Karena yang patuh udah janji dari suaminya. Karena ini gara-gara dia begitu patuh, itu menyebabkan bapaknya masuk dulu. Dalamnya. Yang keempat, wa in ghaba anha wa in ghaba anhu nasahatu fi nafsiha wa mali. Kalau balakinya suaminya pergi ya itu nasihat, dia pelihara dirinya, kemudian harta suami yang dipelihara, dan itu ciri-ciri perempuan yang soleha. Empat tadi itu gimana? Empat, pertama kalau diperintah dia patuh, dipandang menyenangkan, diberikan peringatan dia patuh, dan juga kalau di laki suami dia kalau tidak ada dia menjaga. Wa Tabrani an Ibn Mas'ud tazawwajul abkar fa innahunna a'zabu afwaha wa antaqu arhaman wa ardo bisayyar bil yasir. Dari Ibn Mas'ud, tazawwaju al-abkar, kalau mau kawin carilah yang masih bikr, perawan, masih orsinil ya.
Hari Bing, memang lagi cari ya. Alhamdulillah. Aku gitu. Iya. Kenapa? Fa innahunna azabu mantap. Azabu afwaba. Karena bikar itu adalah mulutnya masih harum, masih sedap, dia enggak. Mulutnya masih harum, karena belum diganggu sama orang lain. Nah, kalau udah bekas orang kan itu udah beradu ya. Tapi kalau masih perawan masih bikar ya, berita kecut yang belum ngerasain itu masih azab, masih sangat sedap ya. Perawan. Wa taqwa arhaman, dan juga rahimnya masih suci. Rahimnya masih suci. Ya karena belum pernah masuk apa-apa. Suci. Nah, kalau udah janda maka udah masuk apa tahu ya. Jadi kalau perawan pertama mulutnya masih sedap, darahnya masih suci. Perempuan kan kalau dia bersetubuh, kalau kita bersetubuh itu dia nikmat 3 dia mah. Kalau kita laki nikmat 2 nih kita nikmat kita. Pertama niat nikmat keluar mani, kedua nikmat masuk. Masuknya itu udah nikmat. Perempuan 3, pertama masuk, kedua mani, ketiga nih. Keluar mani itu disalurkan ke dia, makanya 3 nikmatnya 2. Kita cuma 2 ya. Ya, ternyata Nabi menunjukkan kalau bisa carilah yang bikir yang masih orsinil ya, yang masih gadis. Ori. Wa ardo bil yasir, dan orang yang itu dengan sedikit. Aku mulai ori. Artinya ya siapa aja nerima. Ingat almarhum kayaknya Mahir. Itu kali kedua, channelnya mic-nya dia yang itu biasa aja. Ini kedua ya, kalau yang pertama kan memang kuat. Nah, udah benar ya. Ini yang video Yasir yang mereka cukup sampai memberikan banyak itu dan banyak mulut mampu kita. Ini yang dia terima apa yang kita mau. Abu Daud an Hakim Yasar tazawwajul walud al-walud fa inni mukatsirun bikum umami. Nabi mereka tazawwajul walud al-walud, kawinlah kau pada orang yang banyak anaknya dan banyak cintanya. Jangan kawin, kalau kawin tidak punya anak. Kalau mau cari anaknya 12 Kaya. Nah Nabi bangga kan dia heran. Perlu cari al-walud al-wadud, yang banyak anak dan banyak rata cintanya banyak. Cintanya banyak, anaknya banyak. Sunnah. Kenapa? Pak ini diubah itu karena nanti kita bangga, Nabi bangga, umatnya banyak nanti. Sekarang anak cuma 2, anak 1 bisa. Padahal masih 2 yang ribet. Kalau dia masih partneran biar dia beli apa kek. Bagaimana guru? Hukum KB guru. Hah? KB itu bagaimana guru? KB apa tujuannya apa KB? Kamu menjarangin jadi. Biar KB punya anak. Kalau tujuannya nggak punya anak jangan dosa. Enggak, saya menjarangin guru gitu. Mengatur ya. Dia mengatur gitu. Ya, asal jangan pakai, kan yang pakai itu nggak boleh haram. Kayak mana? Sudah sudah. Ano, Jadi pasang kan spiral. spiral. Nah masanya itu udah dosa, melihat kemuliaan orang kan kalau perempuan udah dosa. Apalagi masih laki lah kan. Dia pakai pen apa gitu ya gitu. Untuk membatasi jaraknya dan mengatur.
Wal Baihaqi an Abi Sa'id wa Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida walahu waladun fal yuhsin ismahu wa adibhu idza balagha fal yuzawwiju pen balagha wala yuzawwiju wala yuzawwiju pasoba isman wa inna ma ismu ala abi. Nabi bersabda, siapa orang yang dilahirkan dan punya anak, kita kan dilahirkan asalnya enggak, kemudian kita punya anak, fal yuhsin ismah, perbaikilah namanya, berikan nama yang baik. Nanti kan di akhirat dia absen namanya. Jadi ada nama-nama Muhammad apa kayak, walaupun di belakangnya Jawa atau apa, Muhammad Jokowi. Ada Ahmad apa kek, ada siapa lagi orang malu. Ini ada nama, namanya. Berikan nama nanti di absen ya. Dulu saya ingat banget lagi zaman apa namanya, zaman Ondia, Ondia Haji. Bapak itu dapat Ondia. Temen bapak namanya Lantur bin Putut. Itu orang ini Lantur bin Putut. Orang dulu namanya Lantur. Bin Putut, tak Putut kan Lantur. Ya orang dulu ada orang lari, nyorba orang Lantur bin Putut depan Indian. Itu di dunia itu enak dengarnya ya. Iya, orang dulu. Berikan nama yang baik. Dan juga bukan namanya adibu, didik. Pendidikannya harus didik. Idza balagha fal zawwij. Kalau udah balik kawinin. Mau anak perempuan kayak mau laki kayak kawinin, cari pasangannya. Kenapa? Walam yudha. Fa illam yuzawwiju fasabahu isman. Fa inna ma itu alami. Kalau seandainya orang udah balik, udah minta kawin kawinin. Bukan rejak. Saya tidak bapaknya pernah. Maburan orang, anak orang dibor, kena kita. Emang kita dulu main kawin, tapi kita diam aja, ya nggak? Cari kita gimana? Jangan sampai dia berbuat, dan dia berzina, itu juga bapaknya kan? Ini yang belum mampu, belum mampu udah kawin ini. Jangan makanya nanti ini banyak apa tuh? Nggak ada. Wa huwa an Umar radhiyallahu maktub fit Taurat man balagat bintan isnata asrata sanatan falam yuzawijha fasobat fa ismu zalika alaihi. Dalam Taurat kata Umar, dalam Taurat nih, siapa orang yang punya anak perempuan 12 tahun, dia udah pengen kawin, tapi belum dicari jodoh. Nah itu kalau dia berbuat dosa, bapaknya kena. Di Taurat. Kalau nggak tahu, di Taurat sama orang sama. Di intinya, ya kalau anak muda ini udah kali dicariin, diharap, dan tapi dia berbuat yang tidak, yang dilarang. Wa Tabrani wa Ibnu Asakir an Salama Ibrahim ama taro ihda kunna annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa ana radin annalha misla aji so'imi al-qaim bisabillah.
Amatar, bukanlah kau lihat di antara mereka perempuan yang sudah hamil dari perempuan dari suaminya, kemudian suaminya ridho, itu bagi perempuan adalah sangat bahagia, beruntung. Suaminya ridho, beruntung, ya. Bahkan katanya pahalanya seperti pahala orang puasa atau orang yang menahan jihad fisabilillah. Wa in asoba atau dan kalau dia sudah melahirkan, lam yaklam ahlu sawal ardan ma'ukhfiya laha min qurrati ayun. Dan seandainya lahir perempuan melahirkan, ahli langit dan ahli bumi gak tahu apa yang disediakan oleh Allah, pahala yang sangat menggiurkan qurrata ayun. Jadi perempuan yang baik, dia lahir itu adalah mendapat pahala yang sangat besar. Dan perjuangan dia, perjuangan dia bahkan qurratu ayun, pahalanya yang dipandu dan yang enak lah, yang nggak tahu kita pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting orangnya ibadah, gitu. Makanya perempuan ketika dia mati melahirkan ya syahid dia nggak, nah itu berjuang syahid akhirat, syahid dunia ya, dan pahala syahid. Faida al-du'at wa yakhruju min labaniha jur'atun lam yamussa min sabiha. Dan kalau melahirkan keluar dari susunya jur'at, ya tegukan ya, walaupun belum di apa, belum diucap, diisap ya, belum diisap. Illa kullu ma kulluha bi kulli jur'atin wa kulli masatin hasanatun. Perempuan yang menyusui, setiap anaknya itu apa? Yang bisa mencot ya, mencot tetenya. Itu setiap mencotan aja satu baik kan. Nah, kalau anak udah semalaman netek bangke banget. Itu kalau bapaknya mencot. Berebut mana anaknya. Jadi kalau anaknya yang menghisap itu berarti setiap hisapan itu satu bajikan ya. Kalau bapaknya malah jadi berantem begini ya. Antara payudara sama itu kan yang hubungan mati, bisa mikirin anak tuh gitu ya, jadinya. Jadi walhasil perempuan itu kalau pahalanya banyak ya, melahirkan berpahala, dia ngetain juga dapat pahala, walaupun sebetulnya menimpa hidup kita salah ya. Seandainya perempuan itu minta gaji, minta gaji. Alida kewajibannya kan 3 hari habis ngelahirin. Sononya bukan jauh kita. Bang, saya bawa netain, bukan saya harus digaji. Sebulan berapa duit? Kalau gaji saya nggak mau. Kita tuh nyari khusus. Alhamdulillah kalau kita mau tidak amarot. Toat ya, Allah pada patuh. Coba kalau kita patuh. Salah kita. Pokoknya saya kalau udah digaji saya nggak mau netain. Gimana saya hidup? Ya cari balik. Iya lu gaji kolor masih isinya. Itu udah tahu. Yang gue paling gimana? Aku paling kolor sama isi. Hilang banget dulu ya. Jadi setiap usapan yang disap oleh anak kita hasan, sangat baik, kebaikan. Wa in asharoha lailatun kana la mislu ajri sab'ina raqabah. Kalau malam-malam dia bangun, ya bocah kan bangun dulu ya, kencing lah, nyetel, itu pahalanya sama juga memerdekakan 70 budak. Itu bagi perempuan yang pahalanya baik, boleh jadi ya enggak?
Hah? Netain dia itu malam-malam bangun dia enggak. Malam-malam kencing bocah berak kan. Itu kalau bocah enggak bawanya bangun lagi. Kencingin. Itu. Jadi kalau itu sebenarnya samain narkoba. Pahalanya sama juga membandingi 70 budak yang diperdekakan. Itu pahala perempuan yang kalau malam bangun netein. Terakhir wa Abu Daud an Umar abgharul halal ya Allah at-talaq. Kata Umar, sesuatu yang halal tapi Allah benci itu tolak. Nyerahin kita ya, kalau bisa mah jangan sampai bercerai. Oke. Makanya biasanya di pengadilan di mulu kayak pengadilan gitu, kalau cerai mungkin dilamai. Kalau bisa harus bayaran. Dan jantung lebar banget jantung itu. Kadang kita paling masalah yang paling benci. Maka yang paling benci oleh Allah adalah untuk nyerahin. Bagaimana juga begini lu? Cerai. Dia cerai. Dia cerai gitu. Cerai dia. Dia enggak. Nah bininya yang udah enggak mau. Bukan dia nyerah, dia cerai. Sama-sama. Jadi tolak adalah walaupun halal boleh tapi masalahnya sangat dibenci. Ya nggak dosa sih, man. Allah benci. Ya kalau bisa jangan sampai. Kalau bisa sekali sampai hidup dah ya. Itulah hadis sekali beberapa hadis yang saya berikan ada manfaatnya. Jadi intinya ya kita punya teman-teman yang lama ya kita harus sadar ya. Sebagai suami perempuan itu banyak kerjanya kan siang malam dia nggak jadi pagi masak macam banyak pahala. Makanya kalau kami hidup kita lihat juga mudah-mudahan kita juga termotis kita masih besar walaupun dia nanti jangan sampai disuruh sholat kagak mau nih hati-hati sholat kagak mau aku nomor itu kagak mau dah pilih dari itu terima kasih kamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan dengan